Berarti dunia kedokteran atau dunia ilmu pengetahuan sendiri belum bisa memastikan bahwa kesurupan itu atau kerasukan itu betul-betul ada atau tidak ya? Itu kita tidak bisa bilang percaya tidak percaya Kak Jo, karena memang ada kejadian begitu Kak Jo. Nah itu dia. Tapi yang ketong batasi di sini secara skeptis bahwa tidak semua kasus kesurupan itu berhubungan dengan hal gaib. Jadi ada yang bisa dijelaskan secara medis dari dunia kedokteran. Dan biasanya Pak Dok, kalau orang kesurupan begitu tuh ke orang banyak yang kerumuni, terus semua harus pegang dia nih, takut dia apa nih. Itu kalau dilepas itu bahaya tidak? Maksudnya dia pas sementara sendiri terus dia kesurupan begitu, Pak Dok. Maksud Kak Jo, waktu dia sendiri dia kesurupan. Dia ada sendiri di kamar nih, di rumah sendiri nih, tiba-tiba dia kesurupan. Itu kan soalnya ada yang pegang dia atau apa, itu kemana Pak Dok? Kalau saya sih Kak Jo, seumur saya jadi dokter belum pernah ada kasus kesurupan yang dia pas pasti sendiri. Nah dia selalu di tempat yang banyak orang. Misalnya di sekolah, di tengah-tengah masyarakat. Itu dia ya. Kalau jadi sendiri pertanyaan tuh, Bro. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Luar biasa sekali. Hari ini kita lagi-lagi kedatangan tamu yang sangat spesial. Wah, ini kali ketiga ada di channel ini, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Dok, itu bentuk dukungan yang sangat luar biasa buat Pasiar Oto. Terima kasih juga Kak Jo sudah mengundang saya kayak kesekian kalinya di sini. Yang pertama itu kita Pasiar Oto, terus ketemu turun di Jembatan Liliba. Betul. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat nonton itu langsung saja cari saja itu. Boleh cek di channelnya Kak Jo Pasiar Oto. Siap, itu seorang dokter menguji nyalinya. Wah. Kita turun ke bawah Jembatan Liliba. Asik. Dan paginya ular besar keluar. Wah, ular besar. Itu malam kan sempat omong di Kak Jo. Betul. Kak ini kayaknya bau ular serius, bau amis ular nih. Kita kan sudah tahu bau ular seperti apa. Ternyata Pak Dok, penciuman ini ngeri juga. Dan memang betul besoknya ular besar. Memang bau ular tuh seperti itu kok. Iya, amis sekali Kak dia bau. Beta pikir tuh kayak itu bau-bau sampah mungkin orang buang, dan ternyata itu bau ular suka. Berarti ada banyak di bawah situ ya berarti. Sepertinya Kak. Karena yang kelihatan saya begitu besar, apalagi dia punya anak-anak dong. Iya. Kemarin juga sempat beta di Pantai Leli di Rote, itu cium bau yang sama, terus beta bilang di teman, ini bau ular nih. Dan beberapa bulan kemudian betul ada ular besar tertangkap habis makan ternak kayaknya kalau tidak salah di sana. Jadi memang baunya khas sekali Kak. Khas ya. Iya. Dan memang Pak Dok bisa tahu persis itu bau ular kah? Atau memang belajar itu bareng kok? Sebenarnya tidak belajar, tapi sering dulu waktu kecil main-main di kebun binatang, ketemu ular dan baunya tuh pasti sekhas itu Kak. Oke, ini apa kabar nih Pak Dok? Waduh. Puji Tuhan baik Kak. Kak apa kabar Kak? Puji Tuhan juga baik Pak Dok. Ini apa nih? Liburan atau apa nih? Kebetulan saya ambil cuti Kak, karena sekalian bantu kakak urus sekolah dan kebetulan cuti tahunan juga, jadi saya sekalian pakai Luar biasa sekali. Di tengah kesibukan masih luangkan waktu untuk Pasiar Oto nih.
Ini suatu kesempatan yang kebanggaan. berharga juga ya buat kita. Kemarin beta iseng-iseng potong video ketemunya Ah, lama iya. dan ternyata rame. Dan Oh. memang banyak yang belum nonton ternyata. Banyak yang Kemarin. belum nonton Kak. Bahkan banyak yang DM lagi bilang, wih di Pasir Roto, oh itu sudah tahun lalu. Nanti mau ada yang terbaru lagi tapi belum mulai syuting. Siap, asik. Dan hari ini saatnya kita akan bahas hal yang memang apa ya, akhir-akhir ini lagi hangat nih dibicarakan nih. Ah, Dari itu film apa, Vina, Vina. ada yang kesurupan Hmm. dan seolah-olah dia itu Vina korban pembunuhan, dan itu jadi pro dan kontra juga ya. Masih Dan pro dan kontra. iya, dan hari ini kita akan bahas kesurupan dilihat dari segi atau sisi keilmuan dan kesehatan. Kesurupan ya kakek, menurut ilmu pengetahuan sendiri itu apa sih Pak Dok? Oke Kak. Sebenarnya kalau bahas mengenai kesurupan atau kerasukan, Kerasukan. nah Ya. itu sebenarnya pembahasan yang debatable. Jadi masih ada banyak pro dan Oh kontra. ya. Masih banyak yang percaya atau tidak percaya. Ya. Di sisi lain yang percaya kalau itu ada suatu entity lain, roh halus atau apalah. Nah itu mungkin benar saja terjadi, dan saya tidak bisa memungkiri bilang kalau saya tidak percaya juga, karena Ya. setahu saya di barat sana banyak yang sempat mengalami paranormal activity sebelum adanya kejadian kerasukan atau adanya poltergeist yang sampai terbang. Nah, itu. Dia. Jadi kita tidak bisa ini, tapi dalam sisi medis juga, tentu saya orang medis, saya harus Iya. berpikir secara skeptis. Ya. Ada juga salah satu diagnosa gangguan jiwa yang mengarah ke kasus kesurupan yang ciri atau karakteristiknya sama. Itu namanya dissociative trance disorder, Kak Jo. Itu apa tuh Pak Dok? Aduh. Oke, jadi disosiatif tuh jadi dia payung besarnya dari Dissociative. gangguan itu. Di dalam disosiatif itu ada banyak gangguan jiwa lain, tapi salah satunya ada trance disorder. Apa itu? Trance tuh dia tuh ada ya kalau orang istilah kedokteran bilang juga dia masuk dalam twilight zone, ya masih abu-abu begitu. Oh. Suatu keadaan yang ditandai oleh perubahan kesadaran Eh, atau hilangnya penginderaan identitas diri. Jadi dia sebenarnya kenal dia pendiri dengan atau tanpa disertai adanya alternatif identitas. Jadi kadang dia bisa jadi orang lain, kadang juga tidak, begitu. Jadi dia terjadi perubahan dalam dia pendiri, dan itu memang mirip sekali dengan kasus kesurupan atau kerasukan. Dan itu ada ya Pak Dok? Ada, Kak Jo. Jadi dia menjadi orang lain dan dia bertingkah laku tidak seperti biasanya, begitu kan Pak Dok? Dia bisa menjadi orang lain, bisa juga tidak. Yang pasti dalam dia punya karakteristik atau ciri-ciri nanti itu, yang pasti ada penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran. Kemudian dia ada perubahan dari identitas dirinya sendiri. Itu dia posisinya sadar atau tidak sadar dia pribadi kalau itu trans apa tadi itu? Oke. Dissociative trance disorder ini dia sebelum didiagnosa mengalami gangguan tersebut, Kak Jo, dia harus melalui beberapa karakteristik diagnostik. Jadi dia harus memenuhi beberapa karakteristik. Yang pertama tentunya ada perubahan kesadaran atau menurunnya atau kehilangan dari sebuah identitas. Kemudian ada gerakan involunter yang tidak dapat dikendalikan oleh tubuh, dan itu di luar tidak termasuk yang misalnya budaya adat istiadat yang kadang kan dalam beberapa budaya juga ada kesurupan yang tari-tari tertentu. Nah itu di luar itu, tidak boleh masuk dalam itu. Nah Kak Jo, pasti muncul pertanyaan, jadi kalau misalnya orang yang sonde sadar terus gerakannya tidak bisa dikontrol, apakah semuanya masuk gangguan dissociative trance disorder? Tentu tidak, Kak Jo. Masih ada kriteria lain yang harus memenuhi. Kriteria terakhir itu dia tidak boleh ada penyakit organik lainnya, misalnya epilepsi. Atau epilepsi kan dia ayan begitu kok. Epilepsi kan terjadi perubahan kesadaran, terus tidak bisa dikendalikan tubuhnya, tapi itu bukan dissociative trance disorder. Jadi dia harus tanpa ada gangguan organik, misalnya epilepsi tadi atau cedera kepala berat
Itu juga bisa menimbulkan penurunan kesadaran. Kemudian penggunaan zat-zat adiktif tertentu. Juga tidak boleh ada penyakit-penyakit kejiwaan yang lain. Contohnya kayak pasien skizofrenia sama ada namanya gangguan multiple personality disorder. Jadi dia satu orang tuh bisa ada berbagai macam identitas dalam diri. Jadi pada intinya dia orang normal, tidak ada riwayat-riwayat seperti itu tadi ya, Kak. Siap. Berarti dunia kedokteran atau dunia ilmu pengetahuan sendiri belum bisa memastikan bahwa kesurupan itu atau kerasukan itu betul-betul ada atau tidak ya? Kalau untuk kasus yang seperti yang tadi tentu masih menjadi perdebatan ya, kalau misalnya yang berhubungan dengan adanya paranormal activity, nah itu pasti dalam kita juga dibatasi. Pasti keluarga akan minta panggil orang-orang pintar, dukun-dukun, tokoh-tokoh agama. Tidak pernah bilang panggil dokter. Tidak pernah panggil dokter, kecuali kalau disertai penyakit-penyakit fisik atau penyakit mental tertentu baru dipanggil dokter. Tapi kalau misalnya dia berhubungan, misalnya ada paranormal activity atau sama kayak poltergeist itu yang sampai dia bisa terbang, bisa nah pasti panggilnya orang pintar. Nah itu kita tidak bisa bilang percaya tidak percaya Kak Jo, karena memang ada kejadian begitu Kak Jo. Nah itu dia. Tapi yang ketong batasi di sini secara skeptis bahwa tidak semua kasus kesurupan itu berhubungan dengan hal gaib. Jadi ada yang bisa dijelaskan secara medis dari dunia kedokteran. Itu kalau mental health itu juga kan lagi rame tuh dibahas. Itu apakah ada hubungannya juga dengan itu? Kak Jo, jadi bahas mental health nih tentunya di zaman sekarang nih Kak Jo banyak yang memakai, pokoknya masih jadi perdebatan juga. Iya betul. Jadi senjata berpedang dua lah Kak, pisau bermata dua. Iya. Di satu sisi banyak yang kontra dengan mental health, bilang sedikit lu mental health, sedikit lu alasan mental health begini-begini. Lemah sekali lemah jadi manusia. Sedangkan di satu sisi ada yang over awareness dengan mental health, misalnya dia bilang aduh ini beta kena bipolar kena depresi, akhirnya jadi self diagnosa Kak. Jadi harusnya ke dokter dulu baru didiagnosa, karena banyak kriteria, tidak bisa ketong baru menangis terus tiba-tiba suka tawa itu bilang itu bipolar, karena bisa begitu. Harus kasih putus kaget bilang kena mental health. Itu suka. Jadi dan itu juga sebenarnya ketong sebenarnya boleh kesampingkan Kak Jo, karena itu masalah yang sangat, sebenarnya beta coba cari dari tadi malam nih Kak Jo, data yang pasti mengenai kasus bunuh diri, karena mental health tentunya berhubungan dengan kasus bunuh diri, dan itu biasa terjadi pada remaja, tapi tidak ada data yang cukup kuat. Saya dapat dari RRI dan itu dari Badan Pusat Statistik, dia bilang di Indonesia pada tahun 2023 itu terjadi 1.200 kasus bunuh diri. Di Indonesia keseluruhan. Sedangkan di NTT dari tahun 2018 sampai 2021 itu terdapat 303 kasus bunuh diri. 2019, 20, 21 3 tahun 303 kasus bunuh diri. Sedangkan itu NTT. Kalau Kupang di tahun 2023 sampai akhir Desember kemarin terdapat 10 sampai 11 kasus. Nah, ini yang beta bingung. Kenapa bingung? Maksudnya 10 sampai 11 kasus tuh apa begitu? Kenapa sonde pas 11 kasus atau 10 kasus bunuh diri? Belum pasti. Jadi itu semua biasa karena itu sudah tidak cukup. Sebenarnya dalam tubuh ini punya defense mekanisme pertahanan diri dari stresor-stresor yang masuk baik dari dalam maupun dari luar. Tapi kebanyakan orang yang melakukan bunuh diri tidak sanggup melawan dia punya stresor yang ada, atau mengalihkan setidaknya. Sebetulnya untuk masalah mental health dia tuh paling penting ada teman bercerita, ada teman dengar, curhat begitu itu. Iya, itu penting juga ya. Jadi kayak misalnya yang kita di Kak Jo kasih sebutkan putus cinta sedih-sedih. Nah itu kalau bisa punya teman untuk berbagi. Nah tapi di zaman era modern begini, sosial media pasti
buat story. Takut gitu Kak. Takut Iya, cuma curhat di orang, takut dia cerita, akhirnya muncul trust isu lagi dan lain-lain. Itu lagi ya. Sehat tuh luas Kak, jadi sehat tuh bukan hanya sehat fisik dan spiritual, tapi juga harus mental. Dan kesehatan mental itu sebenarnya penting. Cuman kadang banyak yang menyalahgunakan itu kesehatan mental tuh sebagai yang tadi sebutkan Kak. Ada yang pakai itu kesehatan mental sebagai dia punya cara untuk mekanisme perlindungan diri, kayak aduh jangan marah, beta bipolar, nah gitu. Jangan marah, beta ada depresi berat, makanya begini. Sebenarnya itu yang nanti akan menimbulkan dari self diagnosa tersebut, yang nanti akan menimbulkan masalah kesehatan mental yang baru. Oh, maksudnya dia menjudge dia sendiri ini sendiri dengan beta bipolar. Banyak yang kasih naik di dia punya IG itu, dia punya saya bipolar gitu. Ada. Dan ada yang tidak periksa ke dokter. Belum periksa sudah self diagnosa. Nah, saya bipolar, saya depresi berat, saya ini. Dan itu bisa mempengaruhi Pak Dok ya. Yang tadinya sebenarnya dia tidak bipolar, terus tapi karena dia punya mindsetnya sudah seperti itu, akhirnya kalau dari penelitian sebenarnya belum terlalu banyak. Cuman ya itu pasti sudah tanamkan di dalam persepsi kalau jadi dia ada, kan bipolar itu ada 2 fase. Ada manik yang riang-riang, soalnya kelihatan kadang orang riang-riang, ceria-ceria, terlalu overexcited. Kadang kalau bipolar, kalau bagian manik itu orang bilang sampai dia menor, gaya terlalu ekstrim gitu. Terus satu fasenya itu depresi. Ada fase depresi dan fase manik. Nah, kadang orang baru ketawa-ketawa terus pulang dia menangis, dia bilang itu dia sudah depresi, itu dia sudah bipolar, padahal bukan. Nanti kalau misalnya terlalu ini kan dia belajar sendiri dan penyakit self diagnose atau Kak, dia belajar sendiri dan penyakit, dia buat ikut dia pun penyakit, akhirnya jadi masalah baru. Dan itu soalnya boleh sebenarnya. Dan itu kasusnya sendiri di Kota Kupang sendiri bagaimana Pak Dok? Sudah ada datanya Pak atau belum? Belum ada data Kak untuk self diagnosa. Tapi saya lihat banyak di sosial media yang bahkan tulis saya ini OCD, saya punya penyakit OCD, obsessive compulsive disorder, orang yang suka memeriksa kembali begitu tuh Kak. Jadi sebenarnya dia tuh mungkin hanya punya ciri kepribadian anankastik yang rapih, yang begitu, tapi dia self diagnosa dia sendiri ini obsessive compulsive disorder. Nah, disorder itu gangguan, bukan ciri kepribadian. Jadi hati-hati dalam penggunaan bahasa. Jangan-jangan sudah post bilang saya bipolar, saya ini, ternyata belum sampai ke gangguan itu. Tapi orang saat ini itu kan gangguan tuh Pak Dok, tapi orang secara percaya dirinya menjudge diri sendiri terkena itu gangguan tuh Pak Dok. Nah, itu sebenarnya pentingnya mental health tuh kita berikan awareness atau edukasi yang lebih baik lagi kepada orang lain. Jadi memang mental health itu penting Kak Jo. Selain kesehatan fisik dan kesehatan spiritual, mental health itu juga sangat penting. Jadi kalau misalnya ketong mulai depresi sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, mengalami gangguan tidur, gangguan pola makan, ada baiknya jangan hanya mencari teman, tapi juga pergi ke psikolog, psikiater untuk mendapatkan edukasi, psikoterapi. Itu lebih baik aja. Dan di Kupang sudah ada beberapa banyak tempat-tempat psikologi gitu ya. Psikolog, sekolah psikolog tuh beda sama psikiater. Kalau psikiater tuh dokter yang ambil spesialis kejiwaan, kedokteran jiwa. Kalau psikolog tuh dia ada sekolah sendiri, sekolah psikolog. Jadi kalau gangguan seperti itu mental health tuh ke psikiater? Boleh kedua-dua, psikolog atau psikolog tuh dia biasa sangat mendengar orangnya lebih banyak bercerita, kemudian memberikan edukasi yang cukup baik. Kalau memang sudah sampai tahap yang sangat buat dia depresi atau berat, boleh minta terapi ke psikiater, ke kedokteran jiwa. Siap. Oke Pak Dok, ini kita kembali lagi ke kerasukan, kesurupan tadi tuh. Itu penyebabnya tuh apa sebenarnya Pak Dok? Orang kan selama ini kan kita tahu
apa ya, kerasukan atau kesurupan itu kemasukan roh halus yang tadi kita sempat bahas ya. Tapi kalau dari dunia medisnya sendiri penyebabnya itu seperti apa? Jadi penyebab dari kesurupan dan kerasukan menurut dunia medis Kak, yang tadi dissociative trance disorder tuh, penyebabnya tuh paling sering tuh ada masalah di masa lalu. Misalnya ada pelecehan atau trauma masa kecil. Jadi banyak sekali stresor yang cukup berat yang biasa dia tampung sendiri, dan dia punya manajemen atau coping mekanisme atau mekanisme pertahanan diri terhadap stresor itu akhirnya sudah tidak sanggup lagi, sehingga memunculkan berbagai macam gangguan dalam kejiwaan. Nah, salah satunya yang dibahas ini gangguan dissociative trance disorder. Jadi karena saking banyak stres yang begitu berat, akhirnya dia secara tidak sadar, kemudian involunter, tidak dapat dikendalikan, juga tidak karena penyakit-penyakit organik atau gangguan jiwa tertentu, dia mengalami perubahan dari identitas. Biasa berlangsung sesaat dan rekuran atau kekambuhannya tuh jarang sih Kak. Saat-saat tertentu makanya semua orang pernah kesurupan itu kerasukan. Tapi ada yang kasus yang ke satu sekolah itu kerasukan, kesurupan, itu juga itu tidak masuk akal justru. Kalau Pak Dok sendiri percaya tidak dengan kesurupan atau kerasukan? Kalau saya pribadi Kak Joy, saya dulu waktu sekolah juga ada teman sekolah yang kesurupan. Nah, setelah diselidiki, setelah dicari tahu, ternyata dia tidak belajar saat ujian Kak Joy. Terus karena tidak belajar saat mau ujian, nah pas mau ujian tuh dia pura-pura kesurupan. Makanya kadang kalau terima anak muda, terutama perempuan Kak Jo, ini dari data epidemiologi memang paling banyak perempuan usia remaja. Betul. Nah, itu pasti akan didapatkan masalah-masalah dari psikis lainnya. Berarti dia sonde siap mau ujian, dia pura-pura kesurupan. Dan itu yang buat saya kadang sangat skeptis untuk bilang ini betul kesurupan atau tidak. Dan ternyata Kak Jo, tidak selamanya semua orang kasus kesurupan itu dia berpura-pura. Memang ada kok dia kehilangan kesadaran, tidak mampu mengendalikan, yang tadi disebut dengan dissociative trance disorder. Memang apa ya, kalau kita pribadi juga selalu percaya sih hal itu, apalagi jadi orang lain kayak orang yang meninggal terus masuk ke salah satu orang itu pribadi ya Pak. Itu haknya beta juga. Setuju. Betul, siap Pak Dok. Oke Pak Dok, ini apa lagi nih? Itu ada cara tidak Pak Dok untuk mencegah seseorang kerasukan atau kesurupan itu Pak Dok? Ya, kembali lagi Kak Jo, kalau memang punya masalah psikis yang cukup berat yang tidak bisa ditangani sendiri, mending ada baiknya kita berkonsultasi ke pakar, misalnya psikolog atau psikiater, untuk mendapat terapi lanjutan. Ada obat-obat psikoterapi, ada juga psikoedukasi, pendekatan psikologi, banyak aja. Paling kalau sebagai dokter di fasilitas kesehatan pertama yang bisa beta buat Kak Jo, kalau dapat kasus demikian, which is pernah Kak Jo, adalah ada kasus kesurupan, pasti beta pendekatan dulu di orang tua. Orang tua tanya ada masalah apa, masalah di rumah atau masalah di sekolah, dan ternyata paling sering didapatkan masalah yang cukup berat di rumah. Dan itu yang buat dia secara involunter melakukan tindakan-tindakan yang seperti orang kesurupan juga. Jadi pasti pendekatan ke orang tua, kemudian sama pasiennya saya juga melakukan pendekatan psikologis, dan biasa saya sarankan untuk rujuk ke vaskes yang ada dokter jiwa untuk mendapatkan terapi di sana. Berarti Pak Dok pernah menangani itu ya Pak Dok? Pernah Kak Jo, sering malah, dan paling sering itu remaja perempuan. Sejauh ini belum pernah ada remaja laki-laki yang menderita penyakit atau gangguan dissociative trance disorder. Dan begitu dokter ke sana, terus apa yang Dok buat waktu itu?
Saya baca-baca juga mantra-mantra. itu sudah Kak Jo. Mungkin beta terlalu skeptis juga. Jadi beta pastikan dulu dia tidak ada gangguan organik, maksudnya penyakit-penyakit lain di dalam dia tubuh yang buat dia pingsan atau penurunan kesadaran. Misalnya paling sering tuh anak perempuan tuh di sekolah sudah makan, akhirnya gula rendah jatuh. Jadi cek gula duluan Kak Jo. Gula aman. Terus TTV, tanda-tanda vital aman. Oke. Ketong cari penyebab lain. Biasa kalau setelah ditanya-tanya ternyata selalu ada masalah lain. Masalah psikis yang cukup berat yang menyebabkan sampai seperti itu ya. Iya. Sepatutnya dia kayak berontak sampai omong sampai sembarang begitu kok yang dok tangannya. Katanya di sekolah itu sempat begitu, tapi pas datang di beta sudah dalam keadaan lebih tenang, bahkan sudah pingsan begitu Kak Jo. Pingsan tapi sambil menangis gitu tuh. Jadi mau kasih bangun soalnya bisa dia menangis. Dan itu pasti juga kita sebagai tenaga kesehatan pasti bingung juga mau periksa mulai dari mana. Tapi setelah digali riwayat ternyata memang punya masalah stres yang cukup berat. Dan biasanya Pak kalau orang kesurupan begitu tuh kayak orang banyak yang kerumuni terus semua harus pegang dia nih, takut dia nih. Itu kalau dilepas itu bahaya tidak? Maksudnya dia pas sementara sendiri terus dia kesurupan begitu. Maksud Kak Jo, waktu dia sendiri dia kesurupan. Dia ada sendiri di kamar nih, di rumah sendiri nih, tiba-tiba dia kesurupan. Itu kan soalnya ada yang pegang dia atau apa, itu ke mana Pak? Kalau saya sih Kak Jo, seumur saya jadi dokter belum pernah ada kasus kesurupan yang dia pas sendiri. Pasti sendiri. Nah, dia selalu di tempat yang banyak orang. Misalnya di sekolah, di tengah-tengah masyarakat. Itu dia. Kalau jadi sendiri pertanyaan tuh. Nah, itu sudah pernah ada yang datang di beta terus dia mengeluh, beta baru habis kesurupan tadi di kamar sendiri. Kalau khusus saya pribadi saya belum pernah dapat itu Kak Jo. Bahaya juga tuh kalau memang betul-betul kesurupan terus dia sendiri di rumah itu kan bahaya pasti itu Kak Jo. Bahaya juga Pak. Dan memang sejauh ini tidak ada. Belum ada Kak Jo. Itu yang jadi misteri tuh Pak Dok. Mesti adakan penelitian. Tapi kalau misalnya untuk yang kasus yang di barat, kebetulan kita sempat searching juga tuh Kak. Ada kasus yang bahkan bisa sampai terbang, sampai sudah datangkan pemuka agama, orang-orang pintar, tetap bisa terbang, bisa ini terus sampai kayak ada kekuatan entitas lain. Itu jujur skeptis juga sih Kak. Cuman ya itu tidak memungkiri ya kayak karena masih menjadi pro dan kontra juga. Menjadi pertanyaan besar juga. Iya. Oke, siap Pak Dok. Terima kasih banyak sudah mau sharing banyak hal di sini. Ini luar biasa nih, ini pengetahuan baru lagi nih. Siap. Mohon maaf Pak Dok kalau ada salah kata. Tidak ada maksud apa-apa. Bapak Mama di rumah juga mohon maaf kalau ada salah kata dari kami berdua atau yang kurang-kurang atau mungkin yang tidak sempat kami berdua bahas di sini. Komentar di bawah saja biar supaya nanti kalau Pak Dok ada waktu lagi kita bisa. Amin. Semoga ada waktu buat berbagi informasi kesehatan. Siap. Soalnya kalau kembali ke Ndao nih agak susah kan? Agak repot juga. Apalagi musim angin begini kan. Betul, angin lagi kencang sekali. Oke, siap. Oke Pak Dok, sukses terus. Sukses juga buat Kak Jo dan channel Pasiar Oto. Amin, terima kasih banyak. Salam buat semua tenaga kesehatan di Pulau Terselatan Indonesia, Pulau Ndao. Semangat terus. Dilihat kemarin banyak dukungan tuh di media sosial, tuh banyak komentar bahwa luar biasa tenaga kesehatan di Ndao ini. Semoga ke depan bisa lebih diperhatikan ya Pak. Iya. Amin Kak. Amin. Itu harapan ketong sudah di sana. Oke, Bapak mau saudara semua, sekian Pasiar Oto kali ini.
Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.